fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qayyidul ilma bil kitabah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta di program pelatihan menulis dengan artificial intelligence. Ya, hari ini kita akan bahas bersama, kita akan belajar bersama ya terkait dengan bagaimana sebenarnya menulis ya, menulis menggunakan artificial intelligence ya. Ini ya awalnya kontroversi ya. Kenapa? Karena seolah-olah itu menulis dengan artificial intelligence itu banyak semacam plagiarismenya gitu ya, padahal ya mau tidak mau apalagi di era sekarang ini ya kita harus mampu ya atau bisa menggunakan artificial intelligence itu. Nah, tentu saja menempatkan wad'u syai' ala mahalih, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Apa itu? Yaitu ya menulis menggunakan artificial intelligence. Ya, artificial intelligence itu adalah sebagai alat ya, sebagai tool ya dalam menulis, sehingga dia untuk membantu ya, untuk membantu dalam menulis itu sendiri. Oke ya. Baik, kemudian saya akan coba mulai dari penulisan. Jadi Bapak sekalian boleh kumpulkan ya judul-judul nanti yang akan dituliskan. Oke ya, kita lanjut sebentar. Ini ada ini nih. Baik, kita lanjutkan. Jadi tadi kalau Bu Ipa Nurlaila sudah menuliskan tentang satu topik ya, dan ini kan sudah menjadi disertasi, jadi mudah. Kalau dari Pak Bagus Margono ini lebih ke kolaborasi akademik dan manajerial dalam meningkatkan tata kelola perguruan tinggi keagamaan Islam studi di STIDGI NU Indramayu. Ya, ini sebenarnya kalau untuk jadi disertasi ya perlu ada eksplorasi lagi, perlu lebih dieksplor lagi, terutama dari sisi variabelnya. Kalau ini menggunakan kuantitatif ya, kemudian kalau umpamanya dia satu tempat juga saya rasa beberapa perguruan tinggi itu kalau disertasi itu levelnya nasional ya, jadi provinsi lah gitu ya. Jadi usahakan mungkin ada STIDGI-nya, kemudian mungkin juga ada mungkin apalagi itu untuk Institut Agama Islam NU di Cirebon misalnya gitu ya, yang dekat-dekat itu juga sangat memungkinkan. Baik ya, saya akan coba ya, kita akan sama-sama belajar. Saya akan izin untuk share screen ya, izin untuk share screen. Pertama untuk AI yang digunakan ya, kita pakai yang umum saja ya, yang biasa digunakan oleh siapa? Oleh mahasiswa dan juga oleh masyarakat pada umumnya, yaitu ChatGPT. Oke, ini ya. Jadi kalau pertama ketika kita ingin menuliskan ya satu satu pembahasan gitu ya, jadi yang pasti tentu saja adalah judulnya. Ya, judulnya sebenarnya kalau saya ingin membuat misalnya tadi tulisannya dari Bu Ipa itu juga sangat mudah sekali gitu ya. Kenapa mudah? Ya karena cukup kita pertama tetapkan judulnya ya, sebenarnya harusnya topik ya. Kenapa? Karena dengan ChatGPT ini kita juga bisa memilih meminta dipilihkan dari judul yang paling menarik. Oke, for example misalnya nih saya akan copy ini ya. Tulisannya ini Bu Ipa dulu ya. Jadi nanti agar judulnya itu lebih menarik, apalagi untuk jadi buku ya. Oke, jadi ini kita mulai dari judul dulu ya, dan membuat judul yang menarik. Oke, saya buatkan begini. Saya adalah seorang penulis buku ya tingkat internasional. Internasional yang tahu ya. Saya ingin menulis sebuah buku dengan judulnya tadi saya copy ya, bukan judul ya, dengan topik ya, atau dengan tema lebih tepatnya, dengan topik ya.
Nah, lebih spesifik dengan topik pembelajaran maharah kalam berbasis model problem based learning. Oke. Kemudian perintahnya ini. Jadi buatkan ya 5 judul dari buku dengan topik ini yang marketable. Ya, marketable itu artinya bisa dijual dan istilahnya itu bukan mudah dipahami, tapi dan classy ya, berkelas lah ya, berkelas serta elegan. Oke. Saya biasa buatnya begini ya, jadi simpel saja ya. Ini problem based learning, dia udah tahu ya, biasa disatukan nih problem based learning. Oke ya. Nah, ini kayaknya problemnya itu mungkin dia harusnya ada ininya nih, problem based learning. Oke, in English-nya dia disambung ya, pakai strip ya. Oke, seperti ini ya, Ibu itu ya, elegan. Nah, jadi saya dadakan ini tahu bulat digoreng dadakan, jadi langsung. Oke, kita akan lihat. Jadi pertama kita sedang bicara tentang judul ya, judul. Jadi kita meminta kepada AI ini untuk untuk mencari judul yang marketable dan menarik. Oke, ya, saya tadi minta 5 saja, minta 10 100 juga dikasih ya. Oke, ini Bu Ipa ya, alternatif judulnya kalam berkembang. Ini menarik, ini agak sedikit sedikit kayak kayak syair, kayak buku-buku ini ya, kayak buku-buku populer ya. Kalam berkembang ya judulnya, ya, strategi problem based learning dalam pengajaran kemahiran berbicara Arab atau berbicara bahasa Arab sama ya. Ini biasanya menggambarkan dinamika dan pertumbuhan keterampilan berbicara kalam melalui pendekatan yang aktif dan solutif. Saya rasa unik nih ya kalau judul bukunya itu adalah kalam berkembang. Ingat dengan apa? Layar telah berkembang gitu ya. Kemudian yang kedua, inovasi maharoh kalam, integrasi problem based learning untuk pengajaran bahasa Arab yang transformatif. Ya, kata-katanya sangat classy kalau menurut saya itu ya. Jadi fokus pada inovasi dan transformasi pendidikan bahasa Arab melalui integrasi model pembelajaran berbasis masalah. Kemudian juga nomor 3 juga out of the box ya, judulnya menembus batas kalam, pendekatan problem based learning untuk pembelajaran bahasa Arab. Bahasanya keren gitu ya, walaupun agak sedikit hiperbola ya, tapi pendekatan problem based learning untuk pembelajaran bahasa Arab saya rasa ini menarik juga gitu ya. Kemudian ada bahasa dalam aksi, maharoh kalam dan problem based learning di era modern. Nah, eranya mungkin bisa sekarang misalnya di era digital dan lain sebagainya. Kemudian dialektika pembelajaran kalam PBL sebagai strategi efektif dalam pengajaran bahasa Arab. Ini menggambarkan proses pembelajaran yang dialogis, kritis dan berbasis problem solving dengan pendekatan akademik yang mendalam. Nah, ini kita bisa ya, di sini sudah dikasih juga alternatif lainnya gitu ya. Maksudnya itu mau dikasih apa nih? Ya, mau istilahnya itu mau yang bacanya siapa, kemudian juga jika Anda memiliki target audiens tertentu, jadi buku ini mau buat siapa gitu ya. Ini juga nanti sebenarnya yang kedua nih ya. Jadi yang kedua itu adalah apa? Adalah saya itu menulis itu untuk siapa. Oke, saya kasih ini. Buku ini ya untuk mahasiswa dan dosen. Mahasiswa saja ya. Mahasiswa dan dosen bisa. Oke, ya, untuk mahasiswa, dosen dan umum juga mungkin gitu ya. Ya, dan Tapi nanti umum ya. walaupun ini jadi umum dan umum ya. Oke. Ya. Nanti dia kalau ketika kita berikan buku ini untuk mahasiswa, nah dia akan memberikan ini karena saya kan ini kan marketable, berkelas dan elegan ya. Nah, problem based learning dalam maharoh kalam, pendekatan inovatif dalam pembelajaran bahasa Arab. Ya, ini banyak ya karena ini adalah contoh. Jadi nanti silahkan Ibu dieksplor sendiri judulnya. Saran saya adalah judulnya itu jangan mengambil satu ya, tetapi gabungan dari beberapa judul ya. Misalnya saya tadi yang menarik itu adalah yang tadi sebenarnya itu ya tentang problem based learning. Ini juga sederhana ya, tapi kalau itu biasanya mahir berbicara bahasa Arab kan di maharoh ya. Tadi saya lebih cenderung yang ini sebenarnya gabungan antara ini mana ya, menembus batas kalam, oke ya, pendekatan problem based learning untuk pembelajaran bahasa Arab itu juga oke tuh ya. Kemudian juga kalam berkembang ini agak-agak unik ya. Jadi bisa judulnya itu adalah kalam berkembang gitu ya. Ini gitu ya, kalam berkembang ini judul depannya. Oke, saya letakkan di sini. Kemudian ininya saya ambil dari yang nomor
ini nomor 3. Saya rasa ini sesuai ya, pendekatan problem based learning ya, untuk peningkatan sebenarnya untuk jadi pendekatan problem based learning untuk pembelajaran ini kalau menurut saya untuk meningkatkan ya, untuk meningkatkan kemahiran berbahasa sebenarnya, untuk meningkatkan kemahiran Berbicara dalam bahasa bahasa Arab. Arab. Mm-mm. Nah, oke. Kalau dari judul ini gitu ya, ya kalau kita mau buat langsung bikin buku juga langsung jadi nih. Buatkan outline outline ya, outline dari buku ini. Ah, ini dia langsung jadi ya. Oke, teman-teman semuanya. Jadi ini apa sangat luar biasa sekali gitu ya. Tapi otaknya itu tetap di kita. Lihat. Ini ya, Ibu ya. Jadi lebih kurangnya juga sebenarnya bisa ngambil dari sini walaupun tadi itu adalah disertasi gitu ya, maka boleh ngambil dari sini nih. Nah, tapi kita nggak perlu pakai sistematika penulisan itu nggak perlu ya. Nah, kita lebih ke pendahuluan, langsung dia pengantar saja spesifik ya, hakikat maharoh kalam dan penjelasan bahasa Arab, apalagi nanti kalau perintahnya itu ini adalah landasan PBL-nya, ya ini integrasi PBL dalam, sebenarnya bukan integrasi ya, tapi lebih ke implementasi ya, implementasi dari problem based learning dalam pembelajaran maharoh kalam ya, kemudian maharoh kalam ya. Ya maharoh kalam ya betul ya. Kemudian studi case Iya, ada iya, case kalam. tadinya di tempat Iya, marah kalam maksudnya. Oke. Iya betul, oke. Ini ada case study-nya, ya. Kemudian juga ada evaluasi pembelajarannya, kemudian juga rekomendasi. Nah, nanti intinya kalau mau buat buku, mau buat tulisan itu bisa dibantu dengan ini. Apalagi tadi kalau umpamanya sudah ada naskah untuk istilahnya untuk naskah dari disertasinya itu akan sangat mudah sekali, ya. Oke, terima kasih. Oh, tadi agak kurang terlihat ya, kurang terlihat. Oke, kita pindah juga. Oh, ini sini ada Pak siapa yang sudah hadir juga, Pak Muhammad Nasir ya. Pak Muhammad Nasir boleh tuliskan rencana tulisan yang mau dituliskan ya. Silahkan ditulis di chat room ya. Kemudian nanti kita sama-sama belajar ya. Jadi saya ingin ambil contohnya itu langsung dari teman-teman semuanya gitu ya. Jadi jangan dari saya sendiri gitu ya. Oke, silakan Pak Muhammad Nasir boleh dituliskan judulnya apa gitu ya. Oke, saya pindah ke misalnya ini ya, untuk Pak siapa nih? Kita ini kan ya, jadi contohnya dulu Pak Bagus Margono nih, kolaborasi akademik. Biasanya sama ya, untuk ini, untuk apa? Untuk ChatGPT ini dia juga memberikan rekomendasi untuk judul ya. Saya adalah seorang mahasiswa ya program doktoral ya. Saya akan menulis disertasi ya. Mereka kalau ini bisa tahu disertasi lah ya. Dari situ tesis doktoral maksudnya ya, dengan topik ya, topik ini yang tadi saya copy. Tadi saya copy ya. Oke, ini ya. Kemudian berikan 5 alternatif judul disertasi yang berbobot dan berkualitas dunia. Oke ya. Jadi kan kita ajak ngobrol ChatGPT-nya itu ya. Kita ajak ngobrol, kita lihat dia ngasihnya apa saja nih. Ya. Jadi, nah tapi ya lagi-lagi tadi ChatGPT itu kan alat gitu ya, jadi bisa kita istilahnya itu tetap saja manusia itu tetap diperlukan juga. Kenapa? Karena ada keahlian yang memang mungkin tidak bisa ditemukan di sini gitu ya. Kita perlu lebih detail memberikan prompt-nya itu ya. Oke, yang pertama ada sinergi akademik manajerial dalam reformasi tata kelola perguruan tinggi keagamaan Islam, studi kasus Tidgi NU Indramayu, atau mungkin model kolaborasi akademik dan kepemimpinan manajerial ya dalam meningkatkan tata kelola. Ini rata-rata kualitatif ya. Penguatan tata kelola PT KAI berbasis kolaborasi juga masih kualitatif. Kemudian transformasi tata kelola juga masih kualitatif. Kemudian kepemimpinan kolaboratif juga masih kualitatif. Saya minta karena tadi agak-agak bau-bau kuantitatif, berikan 5 judul dengan metode kuantitatif. Dengan metode kuantitatif. Nah, sini.
Jadi ini 5 alternatifnya ya. Nanti bisa juga mencari yang istilahnya itu menggunakan mix method. Nah, ini yang tadi dimaksud. Jadi sebenarnya tadi Pak Bagus walaupun tidak menggunakan kata-kata pengaruh, sebenarnya di dalamnya itu ada pengaruh gitu ya. Pengaruh kolaborasi akademik dan manajerial terhadap efektivitas tata kelola perguruan tinggi keagamaan Islam. Ya, ada juga analisis statistik, pengaruh kolaborasi sama. Ini juga bisa kolaborasi akademik, kontribusi juga. Kemudian model prediktif kan statistik menggunakan prediksi ya. Kemudian juga ada hubungan, jadi sudah lengkap semuanya nih. Ya, misalnya berikan juga ya 5 judul dengan metode mix ya, mix method misalnya ya. Dengan menggunakan mix method. Ini sebenarnya kalau level doktor itu mestinya dia mix ya. Kalau dia kuali, mestinya kuali juga yang memang yang mendalam. Kalau kuanti ya minimal itu harusnya itu ya 4 variabel ya, 4 ya, 3 X1, X2 dan X3 serta Y atau ke X4 itu minimal tuh ya. Jadi kalau cuma 2 ya kesannya itu masih tesis gitu ya. Nih, ini yang mix banget nih, kolaborasi akademik dan manajer dalam meningkatkan tata kelola PTKI. Jadi studinya itu explanatory. Kita ingat Prof. Sugiono itu menyebutnya ada exploratory, ada explanatory. Nah, nanti dipelajari itu ya. Kemudian juga ini mix method juga pengaruh kolaborasi akademik dan manajerial terhadap kinerja tata kelola PTKI. Ya, model integratif juga sama, eksplorasi juga sama, strategi kolaboratif itu juga menggunakannya kuantitatif dan kualitatif. Ya, oke, Berarti itu dari sisi, silakan. ya, jadi Pak Dokter nanti kalau misalnya ditambahkan di chat GPT-nya itu kita minta 4 variabel gitu kan, itu bisa lah? Bisa Pak Dokter? Bisa sekali. Ya. Bisa sekali gitu. Jadi, nah itu nanti pilih variabel yang juga memungkinkan. Dan sebenarnya sih kalau kuanti itu kan nanti di lapangan juga. Jadi menggunakan teorinya itu lebih mudah lagi. Sebenarnya saya juga mau mengenalkan satu lagi. Nanti Pak Bagus boleh buka yang Queen ya. Oke, saya di Queen dulu nih. Ini karena dari tab-nya sebentar. Nanti teman-teman semua bisa buka selain tadi ChatGPT, ya itu bisa menggunakan Queen. Nanti filenya ada di itu saya, videonya juga ada di itu saya di akun saya yang Queen dengan kemarin Pak Iman Teguh Santoso PhD ya. Nah ini Queen, saya biasa menggunakan gunakan saja Queen 2.5 Max ya. Ini juga sama, dia lebih amazing, lebih mendalam karena dia ada referensinya nantinya ya. Ini gunakan thinking untuk dia itu berpikir. Misalnya begini, saya pindah ke tukar lagi dengan Pak Muhammad Nasir ya. Pak Muhammad Nasir di sini mau menulis tentang manajemen risiko dalam dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Oke ya. Jadi saya akan gunakan, ini agak sedikit berbeda. Kalau Queen itu dia betul-betul lebih ilmiah gitu ya, dan detail. Oke, saya langsung kopikan di sini ya Pak Muhammad Nasir ya. Jadi manajemen risiko dalam dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Tapi saya ingin tuliskan promnya biar tidak terlalu ini ya. Ini anggap saja adalah disertasi ya, atau tesis lah. Kalau orang biasanya bilangnya tesis, sebenarnya tesis itu disertasi juga gitu ya. Saya seorang mahasiswa ya di perguruan tinggi Islam. Saya akan menulis sebuah artikel jurnal dengan judul ya, judulnya ini. Oke, pertama saya ingin tadi cari judul alternatifnya dulu ya. Ya, berikan 5 judul alternatif untuk topik ini ya dengan standar standar artikel standar artikel Scopus. Scopus ya. Nah, seperti ini kita akan lihat. Oke. Tadi saya lupa nggak pakai thinkingnya, tapi ini sudah sangat keren sekali ya. Bahkan dia itu sudah bisa ini kan ke Englishnya langsung karena Queen ini dia dari besutan dari Alibaba ini memang base-nya adalah English ya, termasuk Chinese juga sangat mungkin sekali. Oke, tapi dia juga sangat paham sekali bahasa Sunda oge tiasa ya. Oke, kita lihat ya. Jadi dari 5 judul, pertama adalah
Strategic Risk Management in the Early Prophetic Mission of Muhammad SAW in Makkah, Historical and Analytical Perspective. Jelas ya, karena ini adalah strateginya di Nabi Muhammad SAW, maka dia pasti pendekatannya adalah Historical and Analytical Perspective. Artinya historical approach. Ini yang pertama. Yang kedua ada adaptive leadership and risk mitigation in the Makkah phase of Islamic propagation. Listen from the Sirah. Are navigating adversity. Ya ini kalau Englishnya mudah sekali, ya tinggal minta saja ya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Judulnya gitu ya. Jadi kalau yang nanti kalau English yang bahasa Arab juga akan lebih keren lagi. Ya, nanti Ustaz Muhammad Nasir kalau langsung pakai bahasa Inggris saja ya. Nah, kenapa kita menggunakan ini? Ini sebenarnya tadi saya katakan itu untuk awal saja dan menempatkan. Jadi kita memberikan alternatif ini pilihannya, judulnya Manajemen Resiko Strategis dalam Misi Kenabian Awal Muhammad SAW di Mekah, Perspektif Historis dan Analitis tadi kan ya. Dan yang kedua ada Kepemimpinan Adaptif dan Mitigasi Resiko pada Fase Dakwah Mekah, Pelajaran dari Sirah. Kemudian menghadapi kesulitan, penilaian resiko dan pengambilan keputusan dalam dakwah kenabian selama era Mekah, ya, ketahanan dan komunikasi strategis dalam manajemen resiko, wawasan dari periode Mekah, misi Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada juga sedikit sastra dari penganiayaan menuju persuasi, evaluasi strategi, manajemen risiko dalam gerakan Islam awal di Mekah. Wah, jadi saya teringat dengan bagaimana ketika Nabi Muhammad SAW itu akan hijrah, kemudian menempatkan siapa? Ali bin Abi Thalib di tempat tidurnya. Itu kan resikonya meninggal gitu ya. Resikonya kan Ali bin Abi Thalibnya itu dibunuh, itu meninggal gitu ya. Kemudian juga ketika di Goa gitu kan ya, itu juga kan resikonya juga sama gitu ya. Itu resiko, belum lagi resiko ketika harus berdakwah dengan jahar. Itu kan jelas sekali. Jadi ini manajemen resiko ya. Ini menarik ya. Oke, dari sini kemudian lihat judul-judul ini tetap mempertahankan isi akademik dan relevansi dan topik Anda sambil disesuaikan dengan bahasa Indonesia. Semoga membantu. Oke. Nah, kalau misalnya nih ya, nanti kalau saya lebih cenderung jangan ambil satu, tapi dikombinasikan. Ya, dikombinasikan. Misalnya saya ingin mengambil kayaknya yang paling simpel ini ya, karena memang dia juga perspektif historis, pasti dia harus kuat di sejarah. Saya mengambil ini, ya, manajemen resiko strategis dalam misi kenabian Nabi Muhammad SAW di Mekah. Saya nggak perlu pakai perspektifnya, nanti perspektifnya dia akan pikirkan. Oke, dari sini ini tadi kita masuk langkah pertama ya. Jadi langkah pertama adalah menentukan judulnya. Nah, langkah kedua adalah membuat outline. Buatkan, ini sebenarnya tadi harusnya panjang ya, bisa promnya itu bisa lebih detail. Misalnya Anda atau saya adalah seorang penulis, kalau nggak saya tuliskan boleh lah ya, saya adalah seorang penulis artikel jurnal ilmiah ya, sampai lupa nih ya, pokoknya berstandar ya, berstandar Scopus ya, Scopus lah targetnya gitu ya. Kemudian saya akan menulis artikel jurnal dengan judul, oke, ini saya copy yang tadi ya, kemudian buatkan outline. Nah, kalau outline jurnal ya sesuai dengan template-nya, tapi saya punya template yang standar ya, dengan sistematika ya. Sistematika mulai dari pertama adalah pendahuluan, kemudian kerangka teori, kemudian metode penelitian, kemudian hasil pembahasan, ya, kemudian analisis dan kesimpulan. Tambahkan daftar pustaka paling mutakhir serta menggunakan body note. Nah, sekarang tadi menggunakan body note APA style. Oke, ini ya. Jadi tadi saya ulang lagi, langkah pertama adalah menentukan judulnya, dan kita bisa minta saran ke ChatGPT atau juga ke Queen untuk memberikan judul yang menarik. Oke. Nah, jangan lupa kalau di Queen itu ada thinking ya. Thinking ini sebenarnya mesin ini AI ini disuruh mikir. Ya, suruh mikirnya dia paham nggak nih dengan
istilahnya tuh ini kita, yang maksud kita itu paham nggak gitu, jangan-jangan nanti nggak nyambung nih gitu kan. Jadi mikir kalau dia udah bilang paham, nah, baru kita lanjut. Oke ya. Oke, dari sini sudah, kemudian saya langsung enter. Nah, Queen-nya langsung ini yang 2.5 max ya. Oke, nah dia bilang itu kan ya. Oke. Lengkap sekali. Dia tadi ini sebenarnya kalau bedanya kalau umpamanya di ChatGPT dia tuh nggak terlalu banyak mikir. Maksudnya mikirnya tuh dia nggak mensinkronkan dulu. Tapi kalau umpamanya di Queen ini dia bisa berpikir dan juga oke, nyambungnya ke sini ya, karena Queen ini memang dia istilahnya tuh dari ya mungkin anggap saja penciptaan alam, ilmu tentang penciptaan alam semesta sampai kemudian di era sekarang gitu ya, bahkan di masa depan sampai kiamat mungkin gitu ya, itu sudah ada referensinya gitu ya. Ya kita lihat saja, tinggal explore saja. Oke, ini hasilnya ya Pak Muhammad Nasir ya. Nah, hasilnya adalah sangat detail sekali dan nanti kita buatnya satu-satu. Oke, saya mulai dari sini. Ini judulnya karena saya minta bahasa Indonesia ya, manajemen risiko strategis dalam misi kenabian awal Nabi Muhammad SAW di Mekah. Ya, ini pendahuluannya. Nah, ini kan karena dia sifatnya pointer, nanti kita tinggal minta dinarasikan. Bahkan kita bisa minta satu-satu nih. Ya, misalnya di background, di pembahasan awal gitu ya. Jadi pentingnya kajian manajemen risiko dalam konteks historis dakwah Islam. Itu yang pertama ya. Yang keduanya relevansi strategi Nabi Muhammad SAW di Mekah dengan teori manajemen risiko modern. Ini kan udah jelas sekali nih. Kemudian pertanyaannya dua saja karena artikel jurnal simple. Bagaimana Nabi Muhammad SAW itu mengelola resiko selama fase dakwah awal di Mekah. Ya, kemudian pertanyaan kedua, bagaimana strategi tersebut dapat dianalisis melalui lensa teori manajemen resiko kontemporer. Ini nanti dinarasikan semuanya, tujuan penelitiannya juga dinarasikan, signifikasi penelitian juga dinarasikan. Ya, kalau minta dinarasikan, tinggal minta aja, ya. Nanti saya akan memberikan contohnya begini, tinggal di copy, kemudian nanti minta narasikan dengan referensi, gitu ya. Oke, saya lanjutkan di sini dulu. Yang kedua, tadi adalah kerangka teori. Ya, jadi kerangka teori kan bicara tentang teori-teori terkait dengan topik kita ya. Oke, ini kelihatan ya. Screen saya kelihatan ya di kerangka teori konsep manajemen risiko. Ya, kelihatan Dokter. Oke, ya, kelihatan ya. Oke, baik. Nanti gantian ya. Oke, kita kembali ke sini. Jadi di sini kerangka teori yang kedua, nanti bisa kerangka teoritis, landasan teori itu ya, macam-macam lah. Nanti tinggal ngikuti dari template gaya selingkung dari jurnal yang ada. Nah, di konsep manajemen risiko bicara tentang definisi manajemen risiko bisa ISO 31.000, teori mitigasi, identifikasi risiko, kemudian penerapan konsep dalam konteks organisasi dan kepemimpinan, kemudian kajian tentang misi kenabian awal, bagaimana tinjauan literatur tentang strategi dakwah Nabi di Mekah, ya berdasarkan Al-Quran, hadis dan juga sumber sejarah Islam, konsep hijrah, tabligh, tahammul, ya sebagai bagian dari manajemen resiko, kemudian juga kepemimpinan adaptif, nanti bisa menggunakan teori kepemimpinan situasional dari Hersey dan juga Blanchard, ya, dan juga relevansinya dengan strategi Nabi. Metode penelitian tadi ya, walaupun saya tidak menyebutkan, tapi dia sudah tahu ya, karena dia juga nyambung di awal sebelumnya. Ya, jadi dianya maksudnya itu Queen ini ya. Jadi metode penelitiannya dia menggunakan pendekatan kualitatif ya dengan metode analisis historis dan juga studi literatur. Nah, ini nanti ada batasan biasanya itu Anda menggunakan literatur yang mana? Apakah semuanya gitu ya? Kalau semuanya ya agak berat, biasa jadi disertasi itu ya. Tapi biasanya hanya satu buku atau dua buku gitu ya, atau beberapa buku dari istilahnya itu penulis tertentu bisa ya. Sumber datanya terutama ya Al-Quran, hadis sahih, kemudian kitab sejarah Nabi misalnya Sirah Ibnu Ishaq atau Ibnu Hisham gitu ya. Nah, itu bisa digunakan, atau mungkin yang kontemporer itu bisa pakai pakai Rahikul Maktum misalnya gitu, bisa juga. Data sekundernya jurnal ilmiah, buku tentang manajemen risiko dan juga studi kepemimpinan. Analisisnya menggunakan tematik analisis, mengidentifikasi pola strategi manajemen risiko, kemudian integrasi data historis dengan kerangka teori manajemen risiko. Ini hasil pembahasannya sampai ya, jadi Pak Muhammad Nasir nih, kita nggak lihat bukunya pun kita bisa buat di sini gitu ya. Identifikasi risiko utama, nanti kita bisa minta detailkan. Strategi komunikasi, pendekatan persuasif dan gradual, misalnya dakwah secara sembunyi-sembunyi, strategi
Strategi kepemimpinan, ada membangun kepercayaan, tawakal dan jaringan pendukung, ashabus suffah gitu ya. Kemudian strategi adaptasi, hijrah ke Habasyah dan Madinah sebagai bentuk mitigasi resiko eksistensial, itu jelas sekali tuh. Ya, ini banyak sekali. Dan gimana kalau nanya gimana cara kita menuliskannya? Ya gampang. Oke, saya kasih contoh yang awal ini berarti ya. Misalnya saya mau menulis tentang resikonya, ya saya akan buatkan ini copy tadi ya, saya narasikan atau buatlah narasi dengan topik ini ya. Topik ini ya maksudnya ya. Nah ini ya dengan ya body note ya dan sumber yang mutakhir. Oke, sebanyak misalnya saya mintanya itu berapa ya? 1000 aja dulu ya, 1000 kata. Oke. Nanti dia akan berpikir, ya, nggak lama-lama mikirnya. Oke, the user want. Nah, ini jelas ya bahasa Inggrisnya, bisa diterjemahkan sendiri lah, gampang ya. Nah, kita lihat hasilnya dalam bahasa Arab. Ya, ini dia ngikutin terus gitu ya. Nanti kita lihat bahasa Inggrisnya ya, bahasa Indonesianya. Karena saya mintakan nanti mungkin tuh, ini narasinya ya. Nih, jadi gitu ya. Jadi nggak kebayang gitu ya. Kita pun nulis itu berhari-hari. Ini tinggal hanya beberapa ini saja. Nah, yang paling penting ya, saya nggak perlu baca ini. Yang paling penting adalah kita baca ulang, kemudian disesuaikan dengan apa yang ada di otak kita, di pikiran kita ya. Kemudian baru kita sesuaikan. Kalau bahasa itu hampir 99% itu benar. Dia menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, hampir typing error itu hampir tidak ada. Makanya tadi saya bilang hampir 90-99% gitu ya. Nah, ini lengkap sekali. Nanti kita lihat referensinya. Ya, tadi saya minta referensi, lihat ketika dia bicara Siriyah gitu ya, dia pun menggunakannya pakai miring italik. Ini yang sering dosen salahkan biasanya itu. Maksudnya itu bilangnya ini harusnya miring nih, istilah asing nih gitu ya. Dia menggunakan body note, dia menggunakan footnote tadi. Mungkin tadi di ininya di perintahnya tidak sempat menggunakan untuk body note atau footnote gitu ya. Oke, nanti yang kesimpulannya kita buang kenapa? Karena itu nggak tahu ini sumber referensinya. Nah, ini nanti pastikan ya, nanti kekurangan dari ChatGPT dan juga Queen itu adalah dalam hal referensinya. Makanya sarannya adalah untuk referensi itu nanti kita menggunakan menggunakan AI yang berikutnya, yaitu menggunakan typeset atau size space ya. Nah, di video-video saya di size space itu sudah ada. Ini banyak sekali gitu ya. Banyak sekali sampai mungkin bingung untuk milihnya gitu ya. Nanti malah moga-moga nggak jadi bingung karena begitu banyak tulisannya. Ini baru pendahuluan gitu ya. Oke, saya tertarik yang hampir terakhir. Oh, dia menggunakan Zotero juga tuh. Ya, dia bisa menggunakan Zotero dan juga bisa menggunakan Mendeley ya. Jadi kita bisa ajak ngobrol betul-betul ini. Tadi ini yang terakhir, yang pertama, kemudian saya ingin yang terakhir karena tadi bicaranya tentang ini, tentang apa? Di analisis ya. Di analisisnya adalah tentang implikasi teoritis untuk pengembangan model pengembangan berisiko ya, atau berbasis resiko maksudnya itu. Atau yang sebelumnya lagi biar lebih kelihatan, saya ingin misalnya ini strategi adaptasi ya. Dia juga sama, kalau kita minta berapa saja ya itu bisa dengan nanti dia bisa di-explain di sini sebenarnya itu ya. Dia otomatis di sini dia langsung explain. Ya, jadi dia mirip dengan juga di di Quillbot Flow ya. Jadi tadi kliknya itu kita bisa gunakan. Nah, ini yang Englishnya. Jadi kita nggak bisa bahasa Inggris, tapi kita nulis bahasa Inggris itu juga dengan mudah. Tapi minimal ya harus tahu lah gitu ya. Oke, itu untuk penulisannya. Nanti tinggal dikembangkan saja. Ini
tadi ya latar belakang risiko eksistensial ini kan ini banyak banget, ini udah sangat sudah maklum lah ya, dari mulai Bilal yang apa namanya disiksa, kemudian juga umat para sahabat juga yang dikucilkan gitu dan sebagainya. Ini kan risiko-risiko yang memang terjadi, kemudian nanti hijrah ke Habasyah beberapa kali ya, kemudian juga akhirnya nanti ke Madinah. Ketika hijrah ke Madinah pun ya itu juga melalui strategi yang planningnya juga luar biasa tuh. Ini ya, oke ya. Nah ini untuk penulisannya. Tadi saya katakan ini sudah 43 menit ya, sudah 43 menit sehingga nanti saya pengennya sih kita banyak diskusi ya. Jadi masih ada waktu sekitar 45 menit ke depan untuk diskusi ya. Tadi Pak Muhammad Nasir boleh bertanya juga. Tapi tadi untuk menulis ketika ditanya, ada yang nanya di sini ya. Adanya Pak Muhammad, apakah kita perlu install aplikasi Queen ini? Ya tidak perlu. Ya, ini sama dengan ChatGPT, tinggal masuk login melalui menggunakan akun Gmail ya. Mudah dan gratis gitu ya. Itu produksinya Alibaba dari Cina sana. Jadi masih yang gratis-gratis lah sekarang gitu ya. Oke, rekamannya nanti salah dikirim juga. Silakan Pak Muhammad Nasir. Ya, Dokter Hayakumullah, itu untuk sumber-sumbernya, referensinya, kita juga bisa minta tadi Queen tadi untuk memberikan downloadan atau di mana download sumbernya itu misalnya. Biar kita nggak usah nyari lagi lewat Google Scholar atau lewat nanti langsung dia mencarikan linknya untuk kita download kalau kita ingin membaca lebih dalam sumber yang dia tunjukkan. Bisa nggak itu, Dokter? Oke, terima kasih ya. Sebenarnya dia bisa, tapi saya biasanya yang sudah lebih terbukti untuk mencari referensi itu adalah di Typeset ya, di Typeset. Izin saya buat itu untuk di typeset.io. Sebentar, saya izin untuk kita di Windows-nya, saya mau buka ini. Oke. Oke ya. Ya. Nah, sudah terlihat. Ini Pak Ustadz ya. Oke. Ya, silakan. Waalaikumsalam Pak dosen. Ya. Ya. Aku kan tanya, kalau outlet yang dibuat AI itu apa memang harus diikutin semua atau memang kita bisa merubah gitu, atau ditambah atau dikurangin? Ya, terima kasih. Saran saya jangan diambil semuanya ya, tapi la yutraku kulluh gitu ya. Ya kalau mau kita istilahnya itu betul-betul tadi buat usai ala mahali, jangan diambil semuanya karena bisa jadi belum tentu benar gitu ya, dan tidak sesuai dengan cara berpikir kita. Jadi dia itu kan tadi untuk membantu gitu ya, untuk membantu sehingga ya untuk bantu saja. Oke, saya punya outline-nya seperti ini, penulisannya seperti ini, kemudian ya saya sesuaikan dengan otak saya gitu ya. Jadi jangan 100% dari AI itu. Oke ya. Oke, tadi saya balik ke sini dulu ke yang ini sebelum nanti ke Pak Adhar ya. Ke Pak, saya lupa lagi nih Ustadz ya, yang dari Madinah ini ya. Oke, jadi tadi maksudnya rekomendasi saya ketika ingin mencari referensi ya dan juga langsung bisa membuka filenya, terutama dalam bahasa Indonesia, Inggris, saya juga bisa bahasa Arab ya, itu menggunakan sciencebase.com. Saya menyebutnya dengan Typeset dulu itu ya, di sini. Ya, jadi di sini itu misalnya saya ingin copy tadi strategi adaptasi di sini nih ya. Jadi seperti ini caranya. Pertama kita tulis strategi adaptasi hijrah ke Habasyah dan Madinah bentuk mitigasi resiko eksistensial. Maka lihat bagian bawahnya ya. Saya bikin high quality, kemudian di sini ya kita pilih ya enter gitu ya. Di sini di enter dulu, bisa deep review dan juga high quality, tapi ini biasanya yang gratisan bisa yang standar saja. Oke, kita lihat dulu. Di sini cara mencari referensi, kita bisa buka, kita bisa ngobrol dengan PDF-nya, termasuk juga jurnal dan juga buku yang kita bisa masukkan, gitu ya. Nah, ini tergantung ini kualitas ininya internetnya ya. Oke, misalnya saya ambil dari Five Papers ya. Ini referensinya kita lihat ya.
Referensinya itu dia sudah ada ini, Adams et al. 2024. Tinggal klik di sini, ya. Klik di sini. Nah, ini referensinya. Bisa di-download, bahkan kita tahu insight-nya, kemudian metode yang digunakan, sampai kepada pembahasan yang bahkan kalau mau pakai podcastnya atau chat isinya itu apa saja, itu memungkinkan. Ya, jadi rekomendasi saya dengan beberapa ahli itu, ya biasanya itu untuk referensi lebih bagus menggunakan Syspace, ya, atau satu lagi bisa juga menggunakan namanya itu Quillbot Flow, ya, di Quillbot. Jadi kita menggunakan multi, jangan satu, ya, jangan satu. Saran saya itu, ya. Jadi jangan hanya satu di Quillbot. Nanti boleh masuk gitu ya. Kemudian kita gunakan yang Quillbot Flow, ya, di bagian ini View More Tools, ya. Nah ini juga sama, ini di Flow. Nah ini juga dia cara menuliskan, kemudian dia ada referensinya, sekaligus referensi itu kita lihat. Nah kalau di ChatGPT dengan itu, dia juga di ChatGPT sekarang sebenarnya dia udah bisa juga tuh, dia udah bisa sambungkan linknya, kemudian bisa juga membuka PDF-nya. Itu ya. Jadi saran saya tidak hanya menggunakan satu AI gitu ya, tapi menggunakan beberapa AI yang ada. Silakan Pak Muhammad Adhar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dr. Waalaikumsalam Kiai. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin menanyakan mengenai semua aplikasi istilahnya ya yang kita pakai ini, seperti Syspace apa namanya tadi itu, Scott Flow. Ya, Syspace. Ya, nah kemudian ini Queen 2,5 Max ini semua apakah kita harus install di komputer atau di HP kita atau lewat web begitu? Kemudian cara itu lewat web dan tidak perlu install. Kalau ada di Google Play, tapi dia biasanya formatnya itu Google Play, itu dia ya hampir sama ya, cuman saran saya rekomendasi yang di web. Jadi dia nggak perlu pakai install, langsung masuk aja ke situsnya, kemudian daftar pakai akun Google, cukup. Rata-rata kita cari yang gratisan. Termasuk itu yang untuk mencari referensi tadi itu ya, yang Spice itu ya, sama. Ya betul. Dia juga gratis juga, dia gratis juga. Ya, gratis juga. Cuma nanti ada beberapa file yang dia misalnya Scopus itu tidak bisa dibuka. Kita cari yang bisa dibuka saja. Ya, satu lagi Pak Dokter mengenai struktur penyusunan dan penulisan itu karya ilmiah tadi kita itu, apakah 100% kita mengandalkan AI ini atau Queen Max ini, atau memang kita perlu masukkan narasi-narasi kita begitu, atau kita ambil contoh yang sudah ada mengenai susunan mulai dari awal sampai akhirnya gitu. Nah. Oke, terima kasih ya. Kalau umpamanya sistematika itu kan mengikuti template dari jurnal, kemudian juga penulisan skripsi, tesis, ataupun disertasi gitu ya. Jadi itu dari sisi template-nya. Kemudian kalau dari sisi kontennya, ini menarik nih. Apakah 100% dari istilahnya itu AI itu, atau mungkin kita perlu sesuaikan? Kalau saran saya, minimalnya itu adalah outline-nya dan juga ide-ide besarnya itu dari kita. Sementara detailnya itu kita serahkan ke AI ya. Tapi ada juga yang 100% kadang ambil dari AI, dan itu juga ketika kita baca ya memang seperti itu ya, memang istilahnya itu terbukti ya. Terbukti artinya itu memang bisa dipertanggungjawabkan ya, bisa dipertanggungjawabkan ya. Nah, tapi kita tinggal memang harus menguasainya. Nah, gitu ya. Iya, terima kasih Pak Kiai, Pak Dokter. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Nanti saya berikan contoh yang Quillbot Flow ya, sebentar. Oh, ini ada, saya baru ingat ya Pak Hasan Hussein ya, baru ingat ini, baru lihat fotonya saja. Terima kasih Pak Hasan Hussein nih. Nanti tadi nanyanya tentang itu ya, jadi pakai laptop yang nggak perlu diinstal ya, langsung ada. Ini kan saya buka nih, oke ya. Oke, saya sekarang mau buka, saya kasih buka yang Flow, Quillbot Flow ya. Oke, di sini. Iya, sebentar. Ini, ya. Jadi
Kalau di Quillbot ini, kalau menurut saya dia lebih amazing lagi, ya baik itu bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia easy lah ya, gampang ya. Jadi di sini tuh kalau di Quillbot itu pastikan, jadi dia itu membantu untuk menuliskan kepada kita ya satu topik tertentu ya. Misalnya nih Pak Hasanuddin punya judul nggak nih, mau nulis tentang apa nih? Boleh nih ya. Oke, saya kalau di Quillbot itu seperti ini ya. Tadi lihat yang flow ya. Quillbot ini kan sebenarnya awal itu untuk paraphrase, tapi sekarang bisa buat nulis, bisa esai, bisa blog. Kalau saya bisa pakai yang research paper. Nah, di sini ya. Kemudian di sini, misalnya saya mau copy tadi yang ini ya, kayaknya ya tentang mitigasi. Oh ya ini ya, jadi judulnya adalah strategi adaptasi hijrah ke Habasyah dan Madinah sebagai bentuk mitigasi resiko eksistensial. Dari sini langsung kita enter ya. Nah, maka Quillbot ini akan mencari untuk referensi yang bisa digunakan. Tampilannya seperti Microsoft Word, tapi dia bisa mikir sendiri. Nih, ya. Tadi kan saya judulnya ini. Jadi introduction-nya, background on the concept of strategy adaptasi. Ya, ini kuncinya itu di sini yang kayak gambar listrik ini, petir, flares ya. Flares ini ya, press ini. Ini kuncinya di sini. Ya, jadi misalnya begini. Nah, saya loncat yang introduction nggak saya bahas, langsung kita ke reason for the hijrah to Habasyah. Ya alasan kenapa hijrah ke Habasyah. Kita nggak tahu kan ini kayak gimana, so kita akan mulai dari sini. Terlihat ya, Ibu dan Bapak sekalian? Terlihat ya? Oke, jadi di sini the reason for the hijrah to Habasyah, saya akan klik ini. Nah, di sini ada generate idea, ada complete paragraph, ada start new paragraph, ada add example, ada add counter example, ada over new viewpoint. Nanti kalau bahasa Indonesia gampang lah ya. Nah, karena ini belum ada apa-apanya nih, ya reason for the hijrah to Habasyah, saya akan mulai dari new paragraph, start the new paragraph. Dia akan menuliskan untuk pembahasan awal. Ya, dari mulai ini kan ya, dari mulai Madinah ini. And Madinah were varied, but primarily center around the persecution faced by the early Muslim community in Makkah. Ya, nah tadi kalau mamanya kita mau ulang, bisa juga kita langsung enter di bawahnya, biar nanti bisa dari awal. Ya, saya akan mulai dari start new paragraph. Kita lihat. Nah, ternyata dia mulainya itu dari sini. Nah, menariknya, oke, dari sini saya enter lagi. Kemudian saya ambil dari ini over new viewpoint ya. Jadi nanti dari sisi poin yang lainnya, ini bisa langsung. Nah, menariknya adalah di sini ketika saya bicara tentang misalnya additionally, the success of Islam cannot be solely attributed to strategic adaptation in response to persecution, as there were many other complex factor at play. Saya ambil dari sini. Ya, dari sinilah titik ya. Ini kelebihannya. Kemudian saya mau cari source-nya, sumbernya, referensinya. Referensinya ini dari mana sih sebenarnya? Kita akan lihat ya dari kontennya. Dia ngambil dari mana sih yang ini nih? Ya, ngambil dari mana? Kita lihat ya. Di sini juga ada tandanya nih. Ya, dia menggunakan ini khusus ya. Nah, ini nanti kalau mamanya itu dia sama dengan DeepSeek juga ada, kemudian juga menggunakan BrainText juga ada yang berbayar gitu ya. Nah, ini tadi yang paling itu ya tadi yang nggak berbayar gitu ya. Ya, silakan. Terlihat termonitor, tidak monitor. Terlihat tidak? Tidak ya? Tidak terlihat. Tidak terlihat. Iya, sudah keluar itu. Nanti di Quillbot itu ya, tapi di SciSpace boleh juga. Jadi tadi istilahnya itu saya coba share ulang ya di Windows. Kemudian ini, oke, moga-moga kelihatan. Nanti teman-teman sambil buka ya, sambil buka istilahnya itu di laptop di masing-masing, biar nanti kelihatan ya di. Tadi share screen-nya salah, bentar. Di share screen-nya saya pakai
pakai share screen, kemudian pakai Windows. Kalau enter screen boleh juga sih. Oke, saya pakai enter screen. Nah, saya akan buka ini. Ini yang tadi, ya, yang apa namanya, untuk kita lihat sebentar. Dia suka begini nih ininya nih. Stop screen-nya. Nah, yang saya buka yang ini. Ini dia kekurangan dari ini, dia ketika sudah habis sama dengan typeset itu dia harus pakai bikin akun baru lagi biasanya itu. Tapi yang menariknya di sini ya, jadi kalau umpamanya misalnya begini tadi, ini yang size space ini kan ini ya, di size space itu ini ada referensinya, ini tinggal klik ya. Kemudian kita bisa pilih untuk PDF atau open access atau top paper. Yang paling gampang kita open access saja lah ya, kalau S1 dengan S2 ya. Kalau S3 biasanya dari kampus tuh bisa disediakan untuk yang istilahnya itu berbayar di Scopus itu biasanya banyak juga. Oke, sebentar. Tuh dia agak sedikit bermasalah di sharingnya. Jadi kalau untuk yang size space nanti boleh dipelajari dan referensi juga cukup banyak di akun saya juga cukup banyak juga tuh tentang itu. Silakan Pak Panut, ada yang mau ditanya nggak nih? Atau kita coba nih? Kita coba mau nulis apa nih? Sementara belum Pak, baru mau mikir. Oh iya. Ya, jadi saran saya sambil buka laptopnya biar tahu ya, sambil buka laptopnya, kemudian buka tadi ChatGPT dengan Queen, dengan Syspace ya, nanti bisa diinikan nih. Oh iya, tadi mohon maaf ya. Kemudian tadi kalau balik lagi ke Pak Muhammad Athar, ini judul-judulnya apa ya? Ya mungkin bukan menginikan, tapi ini mudah sekali ya, mudah sekali. Ya ini tinggal ditambahkan, ya terutama tadi jangan lupa juga jangan karena ini risetnya adalah misalnya tentang tafsir misalnya dari siapa Al-Misbah misalnya gitu ya. Yang mestinya memang dibantunya itu dari AI itu membantu untuk membacakan tafsirnya Al-Misbah gitu. Kalau bisa full text sebenarnya itu bisa AI itu bisa suruh baca dan bisa menganalisis tuh pakai tematik tematik studies atau analisis tematik itu juga sangat mungkin. Jadi saya bayangkan sebenarnya ke depan itu ketika ya AI sudah bisa membaca bahasa Arab, kemudian membaca semua referensi klasik dalam bahasa Arab itu sangat luar biasa sekali tuh ya. Artinya itu semua ilmu itu bisa terbuka semuanya itu seperti apa. Nah, di situ menjadi pasar bebas ilmu tentu saja itu ya. Oke ya. Kemudian yang lainnya silahkan ada yang mau ditanyakan Pak Panut, ada yang mau ditanyakan silahkan. Sudah dibuka itunya untuk ChatGPT dengan Queen-nya dengan size space-nya. Ini baru mau nyoba ChatGPT Pak, tadi baru nyoba buka di Gemini, cuman belum bisa cara itu tadi Queen sama itu gimana? Saya belum pernah mau itu. Iya, tinggal buka aja, tinggal buka chatqueen.ai ya, kemudian nanti sama seperti ChatGPT juga dia. Nah, dia lebih memudahkan. Nah, saya kirimkan di chat room nih untuk filenya ininya. Nah, tuh. Silakan boleh diklik langsung, dia langsung keluar tuh nanti tuh. Oke, silakan yang lain ada yang mau ditanyakan Pak Usman Sirajuddin gimana? Tadi yang belum lagi siapa lagi ya yang sudah berpartisipasi ya. Oke. Kemudian nanti terakhir Ibu Ipa ya masih on ya. Nanti saya akan tunjukkan cara merubah ininya. Kalau ada filenya langsung kita upload itu langsung jadi. Ini Pak Hasan Husin, Pak Hasan Husin ya boleh juga. Kalau ada judulnya untuk kita bisa buatkan untuk outline dengan juga pembahasan awalnya. Kemudian dari Mahat Khuraidoh juga, nanti kalau terlalu cepat ya nanti minimal tahu lah. Jadi untuk AI ini kita mulai dari ChatGPT atau Queen, sebenarnya pakai Gemini juga bisa tuh, pakai Gemini juga bisa ya, Copilot juga bisa juga, tapi rekomendasi kebanyakan mata jadi pusing gitu. Jadi Queen sama ChatGPT aja gitu ya. ChatGPT itu biasa dari sisi narasinya itu dia cukup bagus ya.
Kemudian ada Pak Ahmad Hadi juga, Pak Muhammad Nasir, saya nanti boleh dicoba ya. Dan kayaknya Pak Muhammad Nasir boleh juga tuh yang ininya pakai ChatGPT yang pakai bahasa Arab. Ya, saya sangat mungkin sekali nih. Terima kasih Rafi juga, Abbas Suhendi juga, terima kasih juga. Kemudian Pak Zainal Ihsan juga. Oke, ada yang masih bingung nggak Pak Abbas Suhendi, mau ada pertanyaan atau Pak Usman? Silakan. Ya, itu chatnya queen.ai. Itu banyak pilihan, ya banyak pilihan. Jadi kalau Pak Muhammad Nasir nanya dari mana nih kita mau belajar menulis gitu ya? Ya jawabannya itu ya dari pertama itu kita tentukan topiknya dulu, ya. Setelah topik itu kemudian biasanya sebenarnya segmentasi pembaca. Kita mau nulis untuk siapa gitu ya? Untuk jurnal misalnya itu berarti akademik, untuk tesis, disertasi berarti dia akademik. Tapi tadi Queen dengan ChatGPT itu untuk nulis mungkin yang suka novel, yang suka cerita itu dia langsung jadi itu. Luar biasa sekali tuh, dengan mau background apa saja bisa bikin, ini juga bisa gitu ya. Makanya kita boleh coba nih. Jadi nggak bisa nih, harusnya nanti mungkin langsung gitu kali ya, langsung. Tapi insya Allah sangat membantu ya. Kemudian tadi yang sudah ini siapa lagi ya? Ada Pak Mubarok nggak bisa hadir tadi ya. Pak Hasan Hussein nih gimana? Ada yang mau ditanyakan tidak? Ya, jadi nanti biar ada manfaatnya, termasuk tadi ChatGPT dengan Queen itu dia bukan hanya yang sifatnya itu akademik tadi saya katakan. Ya, di ChatGPT itu kemarin saya minta tuliskan dari dari video saya gitu ya. Kemudian tuliskan narasi dari sumber ini. Dia langsung nulis tuh, langsung bisa. Jadi kalau menulis berita di website atau untuk apa itu nggak ada alasan tuh untuk susah gitu ya. Bahkan dari poster saja kemarin waktu yang bahasa Arab itu, dari poster kita mintakan istilahnya itu press release dari poster itu dia langsung bisa. Tinggal kita tambahkan dengan nama ininya, nama istilahnya itu pejabatnya, kemudian acaranya seperti apa, itu langsung jadi. Gitu ya. Nah, jadi silakan Bapak Nur. Ya, Pak. Atau Pak Hasan Hussein. Bisa ya. Oke, Pak Hasan Hussein dulu silahkan. Pak dosen, sementara nyimak Ya. aja dulu. Ya, boleh. Paham, Nah, jadi ya. nyimaknya dulu ya, oke. Ya, pokoknya nanti jadi ChatGPT dengan Queen itu kayak teman, bahkan lebih dari teman itu. Mau nanya apa saja, semua itu bisa. Mau pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Sunda, coba bahasa Jawa juga bisa itu. Pak Panut monggo bahasa Jawi bisa dia tuh. Yang di ChatGPT itu. Nah, silakan. Jadi mengeksplor semuanya. Nah, ini hampir semua termasuk Meta ya, Meta yang lebih praktisnya di HP itu. Ini nanti kalau umpamanya anak-anak kita itu menggunakan itu tanpa ada bimbingan dari orang tua itu sangat bahaya sekali karena dia bisa menjawab semuanya. Yang kemarin saya katakan itu, jadi guru, orang tua itu sangat bertanggung jawab tuh untuk istilahnya itu anak-anaknya itu. Nah, gitu ya. Jadi kalau yang belum biasa nulis itu nulis yang sederhana dulu, buatkan tulisan tentang misalnya bahagia seumur hidup. Udah malam tuh enggak? Sakit perut, sakit perut lagi. Ya, oke. Terima kasih. Oh, tadi ada Pak Usman Sirajuddin ya, ada yang mau tanyakan ya. Pak Usman tadi Ustaz, saya belum paham untuk mengembangkan pembahasan. Ya justru kalau belum paham tinggal minta aja, tolong kembangkan pembahasan tentang topik ini sebanyak 250 halaman dengan referensi menggunakan body note. Ya itu langsung jadi tuh. Jadi justru tadi yang kayak di Quillbot, kemudian di SciSpace, kemudian di Queen, kemudian di ChatGPT, menggunakan juga BrainText, menggunakan DeepSeek, semua itu sebenarnya untuk memancing kita itu mengembangkan ini ide gagasan kita, pembahasan. Jadi kita nggak kehabisan kata-kata gitu ya, nggak kehabisan kata-kata itu, tambahkan, kembangkan, cari dari perspektif yang lainnya, itu nanti dia akan ketemu. Oke, gitu ya. Nah, jadi ya coba gitu ya, itu lebih mudah sekali. Ya kalau belum paham mengembangkan, nanti promnya yang paling penting ya, bagaimana prom itu bisa digunakan. Oke, baik. Kemudian ini ada tadi Bu, ini masih ini ya.
masih siapa ya, Bu Ipa ya, masih ya. Oke, kita mau coba pakai ini aja, Bu Ipa ya, pakai ChatGPT saja untuk kita coba mentranskrip ya. Sebentar, saya buka ChatGPT-nya dulu. Sampai lupa nih ya. Oke, sebentar, saya buka ChatGPT-nya. Mana ChatGPT saya nih? Oke, bentar ya. Oke, izin saya share. Jadi tadi Bu Ipa kan ingin ini ya, konversi ya. Saya copy lagi judulnya tadi yang paling atas ya, tentang pembelajaran Maharah Kalam ya. Oke, saya akan share di ChatGPT ya. Share, oke, mudah-mudahan terlihat. Oke, terlihat ya. Baik, saya begini. Saya sudah menulis disertasi dengan judul ini, ya, pembelajaran. Ya, kalau sebentar. Saya akan kamera sebentar ya, biar kelihatan ya. Oke, baik. Jadi tadi Bu Ipa kan mau menjadikan disertasi menjadi buku ya. Jadi saya judulnya nih, walaupun tadi saya senang judul yang pertama tadi ya. Jadi saya sudah menulis disertasi dengan judul pembelajaran Maharah Kalam berbasis model problem based learning. Ya. Kemudian kita sebut dengan konversi. Konversikan ya disertasi ini menjadi buku yang bisa dibaca oleh mahasiswa. Nah, saran saya Ibu ya, saran saya itu bisa kita ini add foto and file ya, kemudian kita jadikan bukunya ya. Tapi ini bisa diinikan nih. Langsung kita buatkan dulu outline-nya dulu. Buatkan outline-nya terlebih dahulu. Coba kita lihat ya. Ini pakai ChatGPT ya. Jadi dia sebenarnya merubah menjadi dari disertasi itu ke ini ke buku ya. Ke buku kita lihat. Nah, ini outline-nya ya. Kata pengantarnya dia lebih populer ya. Karena mengapa Maharah Kalam itu penting ya. Mengapa Maharah Kalam itu penting. Oke ya. Nah, ini menarik nih ya. Jadi ini mulai dari bab satunya, mengapa Maharah Kalam itu penting, bab 2 paradigma baru dalam pembelajaran bahasa Arab ya, mengenal model problem based learning, integrasi PBL dalam pembelajaran Maharah Kalam, studi kasus implementasi PBL dalam Maharah Kalam, kemudian evaluasi dan refleksi pembelajaran, tips praktis untuk dosen dan mahasiswa, terakhir mewujudkan generasi pembelajar bahasa Arab yang kritis dan aktif karena kan menggunakan problem based learning atau PBL ini gitu ya. Nah, dia langsung minta tuh, jika Anda setuju dengan outline ini, saya bisa bantu kembangkan draft tiap bab secara bertahap. Apakah Anda bagian tertentu yang ingin Anda ubah, tambah atau sesuaikan dengan terlebih dahulu. Dia langsung minta 24 jam gitu ya. Nah, saran saya kayaknya saya mau coba ya, saya coba pakai add file gitu ya. Kemudian saya ingin pakai mungkin saya mau coba pakai ini saya pakai disertasi saya. Kita lihat ya. Nah, ini disertasi saya itu di nomor 338. Oke. Saya mau isi disertasi. Oke, tapi Word atau PDF, kayaknya PDF aja ya, agak sayang kalau Word ya. Oke, ini isi disertasi PDF akhir saya. Kemudian coba, kayaknya dia panjang banget ya, konversikan ya, konversi menjadi buku ini ya, buku teks ya, buku ajar yang bisa dibaca oleh mahasiswa. Nah, biasa dia akan mulai dari ini. Kita lihat hebatnya seperti apa nih. Ini juga pertama nih. Kita lihat. Oh, dia judulnya masih ke atas. Dia masih balik ke atas ini. Ya, karena dia anggap judulnya itu sama tuh. Ini juga sama tuh. Ya, tuh. Ini juga sama, konsep dasar Maharah Kalam, problem based learning. Sama ya, jadi nanti disesuaikan.
Nah, dia belum baca yang ininya nih, harusnya dibaca yang outline buku ajarnya ini nih, ya. Nah, ini dianggapnya tadi karena saya nggak nyebutkan buku ajar ini saya ganti ya. Ini buku saya sebenarnya buku ini nih, konversikan disertasi saya dengan judul ini ya apa? Penyerapan hukum Islam pada masyarakat di Baduy dan Kampung Naga. Oke, menjadi buku aja dibaca. Kita lihat. Konversikan. Oke, kemudian di enter ke sini, di send. Kita lihat tadi salah, dia masih ngikutin yang baca. Dia baca dulu tuh. Dia baca dokumen dulu tuh. Ya. Nah, dia langsung buatkan outline-nya. Ini udah jadi buku saya sih sebenarnya itu. Nih, hukum Islam dan kearifan. Ini judulnya jadinya tuh. Hukum Islam dan kearifan lokal, studi penyerapan hukum Islam di komunitas adat. Ini mahasiswa S1 S2 yang menempuh, ini sasaran pembacanya, ya. Kemudian dia tahu ternyata dia udah baca itu ya. Dia udah baca apa disertasi saya itu. Ya, jadi hukum Islam di Indonesia, hukum adat dan budaya lokal, sosiologi hukum, antropologi hukum Islam, antropologi Islam, fikih sosial dan usul fikih, tema uruf dan adat. Ini pendahuluannya, latar belakang hubungan antara hukum Islam dan adat, pentingnya kajian integrasi hukum dan budaya lokal, Islam dan penyebaran di Nusantara. Ini dia ngambil dari asli di buku saya ini. Lihat, di bab ketiga teori dan pendekatan penyerapan hukum Islam ada teori receptio in complexu, receptio contrario, ya, kemudian al-ada muhakama, akulturasi, asimilasi, harmonisasi antara Islam dan adat, ini masyarakat dan intensinya, kemudian juga studi kasus satu komunitas adat Baduy, kemudian studi kasus dua komunitas Kampung Naga, studi komparasi, implikasi akademik dan praktek sampai penutup dan juga lampiran. Ya, jadi dia bisa jelaskan betul-betul satu persatu gitu ya. Jadi amazing ya, Masya Allah, luar biasa sekali. Tinggal kita mau belajar atau tidak. Seperti itu ya. Jadi tadi untuk Bu Ipa, saran saya nanti bisa ngambil, walaupun secara manual juga sangat mudah sekali, gitu ya. Maaf, kamera saya tertutup. Ya, jadi secara manual juga sangat simpel sekali mengkonversi ya, daripada kita bayar mungkin 1 juta 2 juta gitu ya di konversi karya-karya tulis ilmiah, lebih baik kita ambil latar belakang masalahnya, kemudian identifikasi dan pertanyaan penelitian serta tujuan, kita mintakan AI untuk dinarasikan. Oke, sampai di situ itu bab pertama, pendahuluan. Kemudian bab kedua, kerangka teori, itu bisa dijadikan 2 chapter, 2 bagian ya. Kerangka teorinya misalnya satu adalah maharoh kalam dalam bahasa Arab, yaitu yang pertama, yang A misalnya, atau yang bab kedua, yang bagian kedua. Bab ketiganya adalah problem based learning ya dalam pembelajaran bahasa Arab. Kemudian nanti, jadi saya pakai bagiannya, kalau bab nanti kayak disertasi, skripsi atau tesis. Bagian pertama adalah pendahuluan, gitu ya. Pendahuluan tadi isinya adalah diambil dari latar belakang masalah di disertasi. Ya, kemudian tadi identifikasi masalah atau pertanyaan penelitian dan juga tujuan penelitian dan juga manfaat, kalau ada manfaat penelitian itu kita mintakan AI untuk menarasikan. Itu kan tulisan kita tuh ya. Oke, itu bagian pertama. Bagian keduanya adalah kerangka teori, tapi nggak menggunakan bagian kerangka teori. Bagian kedua ya tidak menggunakan kata kerangka teori, tapi kita sebut bagian kedua adalah misalnya maharoh kalam dalam bahasa Arab. Ya, kaitan dengan pengertiannya, urgensinya, gitu ya, tahapan-tahapannya, itu bagian yang kedua. Bagian yang ketiganya adalah problem based learning, berarti bicara semua tentang pengertian, ruang lingkup, kemudian kemunculannya, sejarahnya, pro kontranya, gitu ya, sampai kepada bahwa problem based learning itu juga bisa dilaksanakan pada pembelajaran bahasa Arab. Oke, kemudian itu bagian yang ketiga. Bagian keempatnya adalah temuan data, biasanya profil dari tempat kita meneliti, ya, kemudian juga hasil pembahasannya, yaitu bagian yang kelima bisa. Bagian yang keenamnya adalah analisisnya, ya, kemudian bisa langsung ke bagian yang terakhirnya adalah kesimpulan atau implikasi, daftar pustaka. Jadi ya, jadi seperti itu. Jadi manual juga lebih mudah ya, manual juga lebih mudah karena memang itu sudah jadi disertasi. Kalau belum, tadi nulis dari awal pun mestinya ya, makanya sekarang banyak jasa itu 24 jam itu jadi.
gitu ya. Jadi menulis buku, apalagi menulis artikel jurnal gitu ya, itu ya 2-3 jam, bahkan ada yang berani 1 jam itu selesai. Jadi Pak Panut nih kalau ada tugas dari dosen-dosen ini ya, itu 1 jam itu selesai Pak Panut. Caranya bagaimana? Ya tadi, mengkombinasikan ide gagasan itu punya kita, jangan 100% mengambil dari AI gitu ya, kemudian outline-nya dari kita baca ulang, kita perbaiki, ya nanti kalau bisa pakai Zero GPT, bisa pakai Humanize untuk menjadikan biar tidak terdeteksi dari mesin atau dari AI. Itu juga mudah sekali. Walaupun sebenarnya AI sendiri dengan, saya sudah pernah coba, dengan pertanyaan yang sama, di waktu yang sama, dari komputer dan akun yang berbeda, jawabannya itu berbeda gitu ya. Nah ini juga jadi hal yang sangat penting sekali. Oke ya, baik itu Pak Panut ada pertanyaan atau yang lainnya ya, silakan, masih ada waktu sekitar 12 menit. Ya, jadi kuncinya itu adalah di prompt sebenarnya itu ya. Kemarin juga yang ikut pelatihan kemarin kan ada prompt juga dari Pak siapa, dari Pak Teguh Iman Santoso juga, itu juga bisa digunakan pure 100% menggunakan Queen. Nanti boleh saya share juga, atau yang perlu mungkin nanti bisa apa namanya, bisa di-sharekan ya, bisa di-sharekan ya. Nanti saya kirim di sini, tadi saya cari-cari filenya untuk ngirim itu belum ketemu nih yang di Google ini ya. Nanti boleh ke saya lah kalau perlu prompt, baik itu terutama yang di Queen ya. Di sana di ChatGPT juga sama, yang penting prompt itu adalah perintah. Jadi perintahnya itu harus betul-betul detail dan istilahnya itu kalau kurang kita bisa tambahkan, kita bisa perbaiki perintahnya. Pokoknya asyik lah insya Allah ya kalau bisa diskusi dengan ChatGPT dan AI lainnya. Tadi untuk referensi, saran saya rekomendasi bisa menggunakan tadi yang typeset, size space ya. Sebenarnya pakai Perplexity juga bisa, pakai Brightext juga bisa. Kalau Brightext itu rata-rata bayar 150-an ya kalau nggak salah itu ya. Jadi manfaatkan yang gratis saja dulu, itu juga udah powerful. Sebenarnya AI yang lain juga cukup banyak. Misalnya nih, Pak Panut lagi belajar statistik nih. Pak Panut terus ya, karena yang kelihatan sih di sini dibuka kameranya ya. Belajar statistik nih, udah nggak usah ribet-ribet pakai SPS, pakai Julius ya. Julius itu bisa digunakan Julius jadinya ya. Itu untuk membuat, menganalisis menggunakan statistik. Sebenarnya ChatGPT juga bisa. Saya pernah coba juga untuk cari rumusannya, kemudian juga samplingnya, indikatornya, sampai membuat pertanyaannya semua sudah ada lengkap tuh ya. Kalau yang mau buatan dalam negeri itu ada AI namanya itu Watase Uwake ya. Bacanya itu Watase gitu ya. Itu untuk level yang biasanya itu master dengan doktoral, itu juga worth it juga tuh untuk digunakan. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya, luar biasa sekali ya. Walaupun mungkin sebagian ada yang mungkin sambil jalan, sambil mungkin kurang fokus, nggak apa-apa ya. Kita belajar sama-sama, nanti sering mendengar lama-lama tuh, oh iya ternyata di era sekarang ini, kita sebut eranya artificial intelligence atau AI ya, kecerdasan buatan, ternyata hampir semua bidang ya pada istilahnya itu kehidupan manusia itu sudah menggunakan artificial intelligence ya. Sekarang misalnya itu bus, mobil ya, pesawat, berbagai transportasi itu tidak menggunakan driver lagi, tidak pakai sopir, tidak pakai orang, itu juga menggunakan AI. Kemudian tadi tulisan, ya, kemudian video, ya, kemudian juga gambar, desain, ya, semuanya itu sudah menggunakan artificial intelligence. Bahkan banyak hal yang mungkin kita tidak bayangkan itu ternyata menggunakan kecerdasan buatan. Nah, kita sebagai seorang Muslim tentu saja, ya, mau tidak mau, ya, harus peduli dan memanfaatkannya, ya, tentu saja di jalan yang kebaikan. Ya, di jalan kebaikan, sehingga kemudian nantinya kita akan bisa belajar, terutama kalau di mahasiswa dosen ya menulis gitu ya, menulis dengan berbagai formatnya. Silakan Pak Muhammad Nasir, ada pertanyaan sebelum ditutup nih. Iya, dokter, untuk afiliasi kadang yang kita diminta saat kita mau submit ke jurnal, afiliasi itu memang harus dari background kita kuliah sekolah di mana, atau kita misalnya kita sedang kerja di mana. Contohnya misalnya saya lulusan UIM misalnya, lalu saya kerja misalnya di
di sekolah tinggi mana. Nah, saat ditanya afiliasi, kita sebutkan kita lulusan dari mana, atau afiliasi itu kita sedang kerja atau ngajar di mana. Mohon penjelasannya. Mungkin off topic ya, tapi saya perlu bertanya. Jazakallahu khairan. Oke, nggak apa-apa. Justru banyak pertanyaan bagus gitu, gampang ya. Jadi jawabannya itu adalah afiliasi itu adalah tempat kita sebenarnya itu beraktivitas, bukan lulusan. Ya, jadi kalau Pak Muhammad Nasir ini walaupun alumni UIM gitu ya, kalau sudah bekerja atau mengajar ya di satu lembaga, baik itu terutama perguruan tinggi, sekolah tinggi agama Islam, apa gitu ya, maka afiliasi itu adalah tempat kita mengajar. Ya, nanti base-nya itu adalah kalau dosen itu ya di tempat home base, ya home base dari dia mengajar. Misalnya saya itu home base-nya adalah di program S2 Pasca Sarjana Pendidikan Agama Islam STAI Sirojul Falah Bogor ya. Itu kalau memang sudah mengajar. Kalau belum, misalnya masih sebagai mahasiswa, misalnya tidak apa-apa, tulis saja Muhammad Nasir ya, mahasiswa doktoral di Universitas Islam Madinah. Itu juga diperbolehkan. Biasanya kalau mahasiswa baik itu S2 ataupun S3 biasanya itu disebutkan dari tempat dia kuliah. Tapi kalau sudah lulus dan juga sudah mengajar, ya misalnya Pak Panut nih sudah lulus nih, kalau sekarang masih pakai bukan mahasiswa ya, langsung aja sekolah tinggi agama Islam Sirojul Falah Bogor. Tapi nanti kalau sudah lulus, gitu bukan alumninya, tapi tulis saja MTS apa gitu ya, sekolah apa gitu ya, itu ya. Jadi afiliasi itu adalah tempat kita, home base kita, tempat ya mengajar kita atau tempat aktivitas kita. Oke ya. Itu, terima kasih banyak ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan keep writing ya, terus menulis, baik itu menulis yang sifatnya ilmiah ataupun juga yang populer ya. Jadi yang populer ini juga sangat mudah sekali nih, Pak Hasan Hussein bisa belajar tuh ya. Saya kemarin ngajarkan itu bikin berita populer, bikin istilahnya itu artikel populer, aduh itu tinggal hitungan detik itu udah jadi, mau berapa kata, mau berapa halaman, mau perspektifnya apa, ya itu langsung jadi nggak perlu gimana kita mau nggak bisa nulis, udah nggak ada zaman sekarang itu nggak bisa nulis karena sudah dibantu. Halal tidak halal karena itu gratis gitu. Ide siapa itu? Ya ide kita, karena pertanyaannya, ide utama itu dari kita. Kalau tidak sesuai makanya kita baca lagi, ya kita tinggal revisi, kita perbaiki, karena itu adalah hasil dari berpikir kita. Gitu ya. Oke, terima kasih untuk semuanya yang setia nih, Abah Suhendi juga ya. Ya, tadi kalau memang nggak bisa pakai laptop ya pakai HP juga bisa juga gitu ya. Pakai HP juga bisa juga. Yang paling simpel tadi Meta AI ya. Itu juga semua menjawab pertanyaan, tapi kan tadi untuk referensi dan sebagainya ya, untuk referensi lagi-lagi kita bisa menggunakan SciSpace, kemudian bisa menggunakan Perplexity, bisa menggunakan BrainStacks juga, kemudian bisa menggunakan Quillbot Flow, kemudian yang agak berbayar itu ada Genie.ai gitu ya. Kemudian untuk kemarin rekaman itu ada Avidnote juga ya. Jadi saya ngomong begini nih ya, ini sama apa ya, ini sama siapa tadi itu ya, sama Copilot atau sama Gemini itu sudah direkam ya. Kemudian saya ngomong seperti ini juga itu nanti langsung bisa menjadi tulisan, itu juga sangat-sangat mudah, gampang sekali ya, tinggal nanti di edit disesuaikan. Kalau yang gratisan ya biasa agak salah-salah dikit, tapi kalau yang berbayar betul-betul Avidnote yang berbayar, yang gratisnya 2 jam setengah gitu ya. Jadi tulisan suara saya ini masukkan ke Avidnote, rekaman, kemudian itu langsung keluar jadi tulisan gitu ya. Jadi nggak ada alasan tuh untuk istilahnya itu kita nggak bisa menulis. Demikian, wallahu a'lam bishawab. In wajadtum shawaban wa huwa minallahi azza wa jalla, in wajadtum khata'an fa huwa minni, wa nakhtatim bil hamdalah wa doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon Abbas Suhendi. Ya, terima kasih tadi untuk yang Bu Iva Nur Laila dengan Pak Muhammad Nasir, dengan ada Pak Mubarak, dengan beberapa teman. Pak Husain juga silakan nanti bisa hubungi saya ya untuk sertifikat, dan juga mungkin ada tindak lanjutnya apa yang mau ditanyakan, dikonsultasikan, saya persilahkan. Gitu ya. Ini di Japri nanti gimana? Ada grup WA-nya Ustaz? Ada di grup WA.
di grup WA itu yang ama alami itu ternyata tadi itu ada yang ini kemarin itu ada yang minta apa uang bilang untuk sertifikat gitu ya. Padahal pas dilihat ternyata ya rekeningnya bukan rekening saya atas nama Misno gitu, bukan juga rekening atas nama yayasan saya ama alamiah gitu ya. Nama lain saya bilang ya kami nggak bertanggung jawab gitu ya. Kan memang sengaja yang ama itu saya tutup, kalau yang dibuka itu ada grup majelis penulis. Nanti kalau mau itu silakan gabung juga. Ya ada guru penulis juga ada gitu ya. Tapi nanti kalau itu bisa lebih apa WA insya Allah dijawab juga gitu ya. Atau materi konversi dan sebagainya insya Allah mudah lah. Oke. Ya, jadi kan ini kayaknya butuh lanjutan untuk konsultasi, Ustaz, Ya. gitu. Boleh, insya Allah. Oh ini di Gemini yang mencatat dari inian saya nih. Ya siap Ibu, nanti boleh komunikasi di WA nomor saya itu 2 simpati dengan Mentari. Baik, terima kasih. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi